Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengungkapkan masalah 4 pola. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Erni Suhartini dari distrik Sukabumi Cianjur. Dalam metode terapi Kabuyutana Bawah Datala, sehat sakitnya seseorang itu bisa disebabkan oleh 4 pola. Apa aja sih 4 pola tersebut? Yaitu yang pertama adalah pola makan. Apa itu pola makan? Pola makan itu bagaimana kita mengatur pola makan kita, yaitu waktunya kapan, jenis makanannya, jumlah makanan. Yang keduanya adalah pola minum. Dalam satu hari, tubuh kita itu memerlukan tidak kurang dari 2 liter air. Dan yang ketiganya adalah pola tidur. Jam berapa kita yang mesti harus tidur? Yang sebaiknya tidur yaitu di pukul 23 itu harus kita dalam keadaan tidur. Nah, itu ya. Dan yang keempatnya adalah pola pikir. Dari semua pola makan, pola minum, dan pola tidurnya sudah baik, tapi kok ternyata kenapa ini masih ada terasa sakit gitu ya. Nah, ternyata pola pikir atau pikiran kita terganggu gitu ya. Apa sih pola pikir? Pola pikir itu adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun bagaimana cara berpikir seseorang memahami dunia dan memahami diri sendiri. Ada 2 pola pikir dalam kehidupan manusia, yaitu ada pola pikir yang tetap atau fixed mindset, dan ada juga pola pikir berkembang atau growth mindset. Pola pikir tetap itu, jadi seseorang berpikir kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya itu adalah sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah, dan dia itu tidak mempercayai atau kurang mempercayai proses latihan. Jadi orang tersebut kecenderungannya berpikirnya negatif. Dan yang kedua adalah berpikir berkembang atau growth mindset. Nah, orang ini biasanya selalu pikirannya itu positive thinking dan percaya akan proses. Percaya segala sesuatu, keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih dan bisa dilatih dan bisa dicapai oleh siapapun. Yang penting ada kemauan untuk mencapainya tersebut gitu. Selalu berpikir positif. Nah, untuk pola pikir ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu masa lalu. Masa lalu seseorang itu berpengaruh terhadap pola pikir. Nah, bagaimana masa lalunya yang buruk atau yang baik? Yang buruk bisa berpengaruh, seseorang itu terpuruk, seseorang itu bisa ada rasa ketakutan dan rasa tidak percaya diri. Dan masa lalu yang menyenangkan itu bisa membuat orang menjadi lebih semangat. Yang keduanya yang bisa berpengaruh terhadap pola pikir seseorang itu adalah lingkungan. Lingkungan yang kondusif, yang mendukung itu bisa juga pola pikirnya juga akan lebih baik. Tetapi kalau lingkungannya yang kurang kondusif, kurang mendukung, itu bisa juga menjadi seseorang itu berpikir negatif
dan selalu menyalahkan lingkungannya. Yang ketiga, yang bisa berpengaruh terhadap pola pikir seseorang itu adalah genetik atau keturunan. Kadang-kadang seseorang itu bisa menyalahkan, wah, saya itu tidak bisa berkembang karena sudah keturunannya seperti begini, keturunannya miskin ya miskin. Tapi kalau seseorang itu tidak terlalu percaya terhadap genetik ini dan nasib itu bisa dirubah oleh diri sendiri, nah itu orang tersebut akan berkembang tidak terlalu percaya terhadap keturunan, mau keturunan apapun itu bisa tergantung pada diri sendiri. Dan yang selanjutnya juga ada juga pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang juga bisa berpengaruh terhadap pola pikir. Makin tinggi tingkat pendidikan, kadang orang bisa lebih bijak dari tingkat pendidikannya yang agak rendah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pendidikannya yang tinggi tapi berpikirnya juga sempit. Mungkin pendidikannya kurang menunjang atau pendidikannya dipaksakan. Iya. Yang selanjutnya juga ada kultur. Kultur ini lebih ke pembiasaan atau kebudayaan. Ini bisa berpengaruh juga terhadap pola pikir. Sudah biasa saya mau seperti begini, suka ada berpikir seperti begitu, suka pasrah terhadap nasib, tidak mau memperbaiki. Jadi kalau ya udah biasanya seperti begini, padahal seseorang itu atau manusia itu akan lebih meningkat atau akan lebih berkembang kalau dia bisa keluar dari zona nyaman gitu ya. Nah yang selanjutnya ada lagi komunikasi dan media. Tidak bisa dipungkiri untuk zaman sekarang media elektronik, media digital itu bisa berpengaruh, apalagi media sosial. Media sosial sekarang itu bisa pengaruh terhadap daya pikir seseorang. Semakin terus kita tidak terlalu bisa memfilter media sosial, memfilter informasi-informasi yang datang melalui media sosial, maka pola pikir seseorang juga akan cepat berpengaruh. Tidak mencari tahu apakah informasi tersebut valid, informasi tersebut benar, jadi diserap secara mentah gitu ya. Nah, kenapa ini pola pikir ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan atau tidak? Ya tentu saja pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam diri kita. Contohnya, misalkan dengan masa lalu nih, masa lalu yang buruk, seseorang itu bisa akan ada tidak percaya diri. Nah, orang bisa juga ketakutan yang berlebih atau punya dendam. Nah, rasa tersebut itu akan berpengaruh terhadap otaknya. Bisa mempengaruhi juga kurang nafsu makan. Jadi akan berpengaruh terhadap pencernaannya dia. Nah, itu ya. Jadi itu pasti akan berpengaruh terhadap gangguan terhadap proses pencernaan. Nah, ya. Tidak pernah nafsu makan. Tidurnya tidak tenang karena dihantui oleh masa lalu yang buruk. Maka itu bisa terhadap kesehatan juga, terhadap diri kita itu akan menurun juga. Begitu ya. Nah, berpikirlah positif. Ayo kita buat diri kita itu buat happy atau buat bahagia, karena kebahagiaan itu bukan dicari tapi harus dibuat oleh diri kita sendiri.
Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.